foto surat penangkapan atas Ustadz Yahya Waloni. Di dalam surat penangkapan tersebut, Ustadz Yahya Waloni dianggap telah melakukan satu tindak pidana. Di dalam statusnya itu Ustadz Yahya ini dianggap melanggar ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 19/2016 dan kemudian juga melanggar ketentuan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Beliau ditangkap di daerah Cibubur, Jakarta Timur, dan beliau langsung dibawa oleh unit Ditcyber, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri begitu. Nah, sebelumnya memang Ustadz Yahya Waloni itu dilaporkan oleh Komunitas Masyarakat Pencinta Pluralisme di Kepolisian Polda Metro Jaya karena dianggap melakukan penodaan agama dan atau melakukan tindak pidana penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Statement Ustadz Yahya Waloni tadi yang dianggap melecehkan adalah statement beliau tentang Bible atau Injil itu tidak otentik atau palsu begitu. Makanya aneh sekali ketika Ustadz Yahya Waloni ditangkap hanya karena diskursus tentang itu gitu. Jadi komunitas yang menamakan dirinya komunitas pecinta pluralisme justru dia tidak pluralis, ya tidak menghargai pandangan dari akidah atau doktrin agama Islam. Namun penangkapan ini justru menjadi soal karena apa? Karena memang ada dimensi semacam kriminalisasi terhadap keyakinan Islam, termasuk doktrin Islam, ajaran Islam gitu. Kasus Ustadz Yahya Waloni ini tidak menggunakan pendekatan pemanggilan, langsung penangkapan gitu loh. Padahal Kapolri pernah mengeluarkan surat edaran yang intinya dalam kasus penanganan kasus-kasus ITE ya itu tidak langsung melakukan upaya pidana. Jadi pidana itu hanyalah sarana terakhir atau disebut dengan istilah ultimum remedium. Jadi hanya sarana terakhir ketika tidak tidak dapat jalan keluar. Maka kemudian Kapolri meminta jajaran untuk mengedepankan apa yang disebut dengan restoratif justice, pendekatan keadilan restoratif gitu. Itu pula yang kemudian dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri ketika tidak menindaklanjuti kasus mural yang viral itu karena ada arahan presiden tidak perlu ditindak lebih lanjut begitu. Itu bagian dari ekspresi kebebasan berpendapat begitu. Namun di kasus Ustadz Yahya Waloni itu menarik. Kenapa kok Ustadz Yahya Waloni ditangkap? Dan pasalnya begitu. Pasalnya adalah pasal penodaan agama gitu loh, pasal pidana sara. Dan yang kemudian membuat kita jengkel itu kenapa ini dilakukan ya pasca penangkapan si Murtadin Kece. Begitu ditangkap kok sekarang Ustadz Yahya Waloni juga ikut ditangkap, seolah-olah penangkapan si KC tadi itu menjadi penyeimbang. Oh, ini penegakan hukum murni karena semuanya ditangkap. Tidak demikian. Karena si KC itu tegas. Dia bukan orang Islam, kabarnya dia seorang murtadin. Jadi tidak ada dia kewenangan untuk ngolok-ngolok umat Islam dengan ajarannya begitu. Dan kasusnya bukan terkait perdebatan ilmiah, tapi sudah olok-olok. Kalau kajian-kajian Ustadz Yahya Waloni terkait Bible itu, beliau memang punya kajian ilmiahnya. Beliau itu orang yang paham benar tentang Bible atau tentang Injil, sehingga beliau bisa menjelaskan mana yang tidak otentik, mana yang tidak konsisten, mana dari Injil itu yang tidak sejalan dengan apa yang diyakini oleh umat Kristiani misalkan begitu. Nah, si KC ini yang beda gitu loh. Dan menariknya adalah penangkapan Ustadz Yahya Waloni itu setelah sejumlah buzzer bersuara agar meminta Ustadz Yahya Waloni ditangkap. Saya ingatkan kepada Bareskrim Mabes Polri, ini kasus ini bahaya kalau dilanjutkan. Kenapa? Karena akan memicu perdebatan publik tentang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Di perdebatan doktrinal tentang akidah keagamaan itu yang tadinya di ruang private, di ruang-ruang yang sifatnya bagi pemeluk agama tertentu seperti umat Islam mengkaji bab akidah, syariah, dakwah itu kan di kajian-kajian mereka begitu. Nah, orang-orang Kristen juga berkhotbah tentang misalkan doktrin agama mereka, trinitas, tentang domba tersesat, itu kan di wilayah mereka. Tapi karena kasus ini diangkat, nah ini akan menjadi perdebatan ini muncul kepada publik. Akan terjadi perdebatan antar beragama yang begitu keras. Dan ini justru memicu keresahan di tengah masyarakat. Apa pemicunya? Karena kasus ini diangkat. Karena bagaimanapun ya Ustadz Yahya Waloni pasti akan membela diri. Dan umat Islam yang
kemudian bersimpati juga akan memberikan dukungan dan pembelaan begitu. Karena apa? Karena memang dalam ajaran doktrin Islam itu kitab suci yang sahih, yang kalamullah hanya Al-Quran gitu. Dan kitab selain Al-Quran tidak dijamin. Maka kalau tidak dijamin ya sudah jelas ada masalah, tidak terjamin otentitasnya begitu. Nah, perdebatan-perdebatan seperti ini akan membesar meluas. Padahal itu yang tidak kita inginkan, akan menimbulkan pembelahan anak bangsa gitu. Tapi saya tidak tahu apakah kasus ini hanya sekedar untuk dijadikan bargaining gitu. Kadang banyak juga kasus-kasus itu ditangkap, kemudian carikan materai kan, minta permohonan maaf, habis itu dilepas, kasusnya hilang. Seperti Dr. Louis Owen kemarin ditangkap, habis itu dilepas lagi. Dugaan saya sudah ada komitmen dia tidak akan nyanyi lagi di sosial media begitu. Dan akhirnya benar setelah ditangkap Barreskrim, Louis Owen yang tadinya berkoar-koar tentang COVID-19 tidak ada dan kematian itu disebabkan oleh interaksi obat, nggak bicara lagi. Itu kan patut kita duga sudah ada komitmen dia agar kasusnya tidak naik. Nah, saya tidak tahu juga apakah target kepada Ustadz Yahya Loni dalam rangka itu untuk membungkam beliau. Ustadz Yahya Loni ditangkap dan kemudian dilepas dengan syarat jangan dakwah lagi tentang keyakinan doktrinal agama Islam, khususnya tentang tadi penguatan otentitas wahyu Allah dalam Al-Quran sebagai satu-satunya kitab yang dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak sekali kasus-kasus. Dulu ada seorang Habib di Depok mempersoalkan statementnya Kiai Ma'ruf Amin, ditangkap, tapi akhirnya juga dilepas dan kasusnya tidak lanjut. Dan si orang yang ditangkap ini dari Depok, saya lupa namanya, juga tidak bersuara lagi gitu. Makanya juga ujian nanti buat Ustadz Yahya Loni, apakah beliau tetap akan istiqomah, tetap menyampaikan amanah dakwah, tidak takut dengan celaan orang-orang suka mencela, atau tidak takut atas represifme yang diberikan oleh rezim begitu, dan tetap istiqomah menyampaikan dakwah. Saya bahagia sekali kemarin klien saya Gus Nur itu dikeluarkan dari tahanan Barreskrim Mabes Polri karena sudah selesai menjalani hukuman 10 bulan begitu. Walaupun kasus kasasinya belum diputus, belum keluar. Tapi yang menarik adalah Gus Dur tetap konsisten, tetap menyampaikan dakwah, tetap ruh amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak tergadai hanya karena pernah ditangkap atau dipenjara. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Kita juga berharap Ustadz Yahya Loni juga bisa kuat, teguh gitu. Dan nanti tidak ada komitmen yang membuat beliau tidak lagi bersuara, tidak lagi berdakwah, tidak lagi menyampaikan kebenaran gitu. Sementara bagi kita tentu kita semua harus memberikan dukungan kepada beliau untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang status Al-Quran itu bagaimana dan status kitab-kitab di luar Al-Quran itu bagaimana.